Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niki Wulandari, saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Sanata Dharma, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang pada saat ini tengah menjalani KKN Mandiri. Video kali ini akan membahas mengenai salah satu program. Jadi program yang saya buat itu adalah pemanfaatan sampah, khususnya sampah plastik dan juga limbah rumah tangga yang berupa kulit buah. Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Ya, kalian semua bisa melihat bukan? Itu adalah tumpukan sampah. Bumi darurat sampah plastik. Di mana-mana terdapat sampah. Sampah yang paling sulit untuk diurai dan diproses adalah sampah plastik. Meskipun bisa, sedikit orang yang mampu dan mau untuk mengelola sampah plastik. Meskipun ada mesin, itu pun dalam jumlah yang terbatas. Meskipun bisa kita mengurangi sampah plastik dengan kerajinan, itu pun kita harus memiliki keterampilan dan juga kreativitas. Tentu saja itu adalah hal-hal yang bisa membuat kita menjadi patah semangat untuk mengelola dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Sehingga pada akhirnya sampah plastik akan tetap menumpuk dan bumi menjadi semakin gawat dan juga darurat sampah plastik. Ada banyak kerajinan yang bisa dibuat menggunakan sampah plastik, tapi ada banyak pula teknik-teknik yang harus kita kuasai dan kita latih untuk membuatnya. Salah satu hal yang mudah untuk mengurangi penggunaan sampah plastik adalah membuatnya menjadi eco-brick. Eco-brick adalah sampah plastik yang digunting menjadi bagian-bagian kecil yang kemudian dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan. Selain untuk mengurangi sampah plastik, itu juga bisa memperpanjang umur plastik dan bahkan bisa dibuat juga sebagai bahan kerajinan, seperti membuat kursi, membuat meja, bahkan juga dapat digunakan sebagai pengganti bahan bangunan, yaitu batu bata. Ecobrick itu apa sih? Ecobrick itu adalah salah satu cara atau cara lain untuk memanfaatkan dan mengolah sampah plastik atau sampah non organik ya, khususnya plastik menjadi hal lain selain mengirimnya ke tempat pembuangan sampah, baik tempat pembuangan sementara ataupun tempat pembuangan akhir. Ecobrick itu seperti apa sih ya? Jadi ecobrick itu plastik yang digunting menjadi bagian-bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam botol dan dipadatkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperpanjang usia plastik itu sendiri, sekaligus mengurangi pembuangan plastik. Nah, plastik yang disimpan di dalam botol atau yang sudah menjadi ecobrick itu bisa dimanfaatkan sebagai pengganti batu bata. Tapi tidak hanya itu ya, ecobrick juga dapat digunakan sebagai bahan kerajinan ya, berbagai bahan kerajinan seperti furniture ya, bisa kursi, meja juga bisa. Ya, mengapa saya memilih untuk mensosialisasikan mengenai ecobrick? Karena sedikit orang yang memahami tentang inovasi pengelolaan sampah plastik ya. Jadi kalau semisal orang biasanya hanya tahu ini bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan gitu, bisa dibikin kerajinan nih, kita bisa buat karpet pakai bungkus kopi, atau bisa membuat kerajinan tangan sederhana yang mungkin memiliki nilai jual. Nah, kalau ecobrick ini kita bahkan bisa memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai bahan bangunan, furniture, dan lain-lain yang mungkin memiliki nilai jual. Dan alasan lain saya mensosialisasikan tentang ecobrick adalah untuk membuat satu buah ecobrick itu tidak membutuhkan keahlian khusus atau skill ya. Sementara kalau kerajinan tangan yang lain seperti membuat karpet dari bungkus kopi seperti itu, atau kerajinan yang lain itu kan membutuhkan keahlian, bahkan membutuhkan latihan. Nah, sementara untuk membuat sebuah ecobrick itu tidak memerlukan skill khusus ya, tetapi hanya perlu ketelatenan ya, niat dan ketelatenan. Ini bisa dikerjakan secara bersama-sama. Jadi
Ecobrick ini lebih mudah untuk dibuat, tapi mungkin nantinya bagi sebagian orang hal ini akan menjadi kegiatan yang membosankan atau kurang menarik. Tetapi bagi saya sendiri, membuat ecobrick itu adalah salah satu hal yang menarik karena kita tidak membutuhkan skill, ya, yang penting kita telaten, dan juga kita memiliki niat bantu bumi dalam hal apa, mengurangi sampah plastik yang mungkin bisa mencemari lingkungan dengan kehadiran sampah plastik itu sendiri atau kandungan-kandungan atau zat-zat kimia yang terdapat dalam plastik. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat ecobrick itu ada plastik, kemudian botol bekas yang sudah tidak terpakai, dan juga alat untuk memadatkan. Ya, bisa berupa kayu, bambu, ya seperti ini, atau benda-benda lain yang bisa digunakan untuk memadatkan potongan-potongan plastik kecil ke dalam botol, ya. Jadi nanti plastik yang dalam botol ini menjadi padat, dan ini tidak lunak karena ini benar-benar padat. Ya, ini keras. Mungkin kalau untuk melempar orang bisa benjol karena ini keras, ya. Jadi ini benar-benar dipadatkan. Maka seperti yang sudah saya katakan, membuat ecobrick itu membutuhkan niat. Ya. Plastik yang digunakan itu plastik apapun, tapi jangan dicampur dengan yang lain, ya. Hanya plastik saja. Bisa plastik pembungkus makanan, ya, pembungkus kopi, atau plastik-plastik produk lainnya. Kalian bawa, terus kalian gunting, kemudian kalian kumpulkan. Nah, ini adalah contohnya. Ini plastiknya sudah digunting kecil-kecil, ya. Ini saya kumpulkan dari banyak sekali sampah plastik yang ada di rumah. Ini sudah terkumpul satu kardus, dan ini ada satu yang masih setengah jadi. Nanti akan saya praktekkan bagaimana cara untuk membuat ecobricknya, ya. Untuk informasi yang lebih banyak mengenai ecobrick, teman-teman bisa mengakses laman Zero Waste, ya. Silahkan dicari Zero Waste. Kemudian ada Waste for Change. Itu juga dari situ saya bisa mendapatkan, dan salah satu sumbernya dari Instagram yaitu DoWP, ya. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa melihatnya. Silahkan cek di sana untuk informasi mengenai ecobrick. Oke? Sekian video dari saya. Saya berharap teman-teman dapat mengambil pembelajaran, bahkan juga mungkin dapat ikut serta mencoba untuk membuat ecobrick ini, ya. Karena membuat ini mudah, meskipun harus dengan niat, ya. Harus niat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dah.